Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 27 Mei 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Digambarkan dalam kisah itu bagaimana kepala penjara dan keluarganya bertobat, dibaptis, dan percaya kepada Kristus. Pada waktu itu, orang-orang Filipi menentang Paulus dan Silas, dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Maka kepala penjara memasukkan mereka berdua ke bagian penjara yang paling dalam, membelenggu dan mengikat mereka dengan pasung yang amat kuat. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang hendak membunuh diri karena ia menyangka orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Maka kepala penjara berlari masuk dengan membawa suluh, dan dengan gemetar tersungkur sepanjang kaki Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar dan berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Paulus, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Maka kemudian, setelah merawat Paulus di rumahnya, kepala penjara dan keluarganya dibaptis, percaya kepada Allah. Pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11 melanjutkan amat perpisahannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan akan diutus Roh Penghibur yang akan menyertai kamu. Jika aku tidak pergi, Roh Penghibur tidak akan datang. Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman." Maka murid diminta tidak sedih.
karena ada Roh Penghibur yang menyertai mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, banyak cara bagi Allah untuk mempertobatkan orang. Hari ini dengan peristiwa yang dahsyat, kepala penjara akhirnya beriman kepada Allah lewat Yesus Kristus yang diwartakan oleh Paulus dan Silas, disertai dengan peristiwa yang hebat, yakni pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu terlepas. Tanda-tanda itu yang membuat kepala penjara bertobat, percaya kepada Allah dan Yesus Kristus sebagai utusannya. Kita pun juga di dalam beriman banyak cara yang dipakai oleh Allah. Maka kita syukuri cara-cara itu sehingga karya-karya Allah semakin memperkuat, memperkokoh iman kita. Kita mencoba melihat bagaimana Allah selalu menyertai kita lewat pribadi-pribadi yang kita jumpai, lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami, atau lewat pengajaran-pengajaran yang kita terima. Semoga ini semakin menguatkan iman kita, seperti perwira akhirnya mengambil keputusan dibaptis dan beriman karena melihat karya-karya Allah. Kita mencoba melihat Allah di balik karya, peristiwa, atau pribadi yang kita jumpai. Apapun itu, termasuk kegagalan pun bisa jadi dipakai oleh Allah untuk memperteguh iman kita. Dari bacaan Injil, Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Ia akan mengutus Roh Penghibur untuk menggantikan penyertaan kepada manusia, meskipun Yesus tetap juga berkarya sampai hari ini. Roh itulah yang akan memberikan kepada kita pengertian. Yang pertama, Roh akan menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Menginsafkan akan dosa kepada dunia, karena dunia tidak percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa. Akan kebenaran, yakni Yesus kembali kepada Bapa, dan itu berarti ia benar-benar berasal dari Bapa. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum, yakni tidak akan mendapat kesempatan keselamatan karena menolak Allah. Maka kita mencoba untuk terus menyadari apa yang diingatkan oleh Roh Penghibur, yakni akan dosa. Kalau kita seringkali kepercayaan kita mulai luntur. Akan kebenaran yang nyata, sang anak kembali kepada yang empunya, yakni Bapa. Dan akan penghakiman, agar kita pun tidak dihakimi karena kita percaya kepadanya. Maka semoga hidup dan karya-karya kita benar-benar menunjukkan bagaimana
kita mengikuti roh penghibur, agar kita mampu untuk tidak jatuh kepada dosa dan akhirnya kita disingkirkan. Mudah-mudahan roh itu yang selalu kita ikuti dalam hidup dan karya-karya kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang sungguh indah, yang memperkuat iman kami, sehingga kami mendapatkan keselamatan. Maka semoga Engkau menjaga iman kami itu, agar iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau tumbuhkan, Engkau jaga, sehingga kami tetap beriman kepada Putra Yesus Kristus, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ingatkan agar kita terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, semua sehat, dan akhirnya masyarakat sehat. Terima kasih untuk semua peran serta penjenengan bersama gereja ambil bagian dalam keselamatan. Lewat doa-doa penjenengan, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan pemberian dana yang sungguh berguna untuk pewartaan keselamatan. Semoga kita terus mengusahakan perkembangan gereja lewat gerakan-gerakan dalam lingkungan maupun gerakan-gerakan dalam paroki, sehingga akhirnya karya cinta kasih Allah semakin dirasakan oleh banyak orang. Mari bersama-sama kita satukan hati untuk memajukan paroki kita dengan mendukung program-program yang sudah dibuat, sehingga sungguh di kesempatan bagi kita semua untuk mewartakan kerajaannya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.